Halo adik-adik peserta didik yang hebat, salam jumpa bersama dengan saya Pak Uden, Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Waingapu. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan informasi mengenai bimbingan dan konseling. Apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu? Apa tugas dari seorang guru bimbingan dan konseling di sekolah? Saya ajak adik-adik peserta didik untuk mengikuti penjelasan-penjelasan berikut. Saya mengawalinya dengan ingin bertanya kepada adik-adik peserta didik. Ketika mendengar sebutan guru bimbingan dan konseling, apa yang ada di benak adik-adik peserta didik? Apakah seorang guru bimbingan dan konseling seperti ini? Polisi sekolah? Ataukah seperti ini? Hakim, di mana guru bimbingan dan konseling di sekolah suka menghukum peserta didik yang melakukan pelanggaran dan melakukan keonaran. Ataukah juga mungkin guru bimbingan dan konseling dikenal dengan orang yang suka marah, tidak ada ampun. Kalau sudah salah dan berhubungan dengan guru BK, pasti kita kena marah, gitu ya. Ataukah juga mungkin adik-adik mengenal guru bimbingan konseling sebagai penasihat di sekolah. Karena guru bimbingan dan konseling sangat identik dengan kata ini. Mana kalau kita pergi ke ruang BK, pasti kita akan mendapatkan nasihat ya dari persoalan-persoalan yang kita alami. Apakah memang benar tugas dari seorang guru bimbingan dan konseling di sekolah hanya sekedar memberikan nasihat dan lain sebagainya? Saya ajak adik-adik peserta didik untuk kita mengenal dengan lebih baik apa bimbingan dan konseling. Kita mulai dengan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Poinnya adalah, bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik secara individu ya, maupun kelompok, ya, dengan tujuan persoalan atau kesulitan-kesulitan yang dialami dapat diselesaikan. Selanjutnya, apa itu konseling? Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka kepada individu atau sekumpulan individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara atau dengan cara yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Poinnya adalah, konseling itu adalah hubungan pribadi, ya, hubungan tatap muka, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, karena bisa juga melalui video call ya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh individu atau peserta didik dengan cara wawancara. Jadi kata kuncinya adalah lewat cara wawancara atau dengan cara-cara dan teknik-teknik tertentu. Jadi konseling ini adalah jantung hati dari bimbingan. Kalau kita simpulkan, maka menjadi upaya pemberian bantuan kepada peserta didik atas masalah yang tidak dapat diatasinya agar mencapai perkembangan yang optimal dengan seorang petugas yang profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman. Ini poinnya adalah ya, bantuan yang diberikan kepada peserta didik itu karena tidak mampu ya untuk diselesaikan sendiri oleh peserta didik. Kan kadang-kadang kalian di usia remaja ini menganggap kalian sudah besar, ya, kalian mampu menyelesaikan persoalan kalian sendiri. Ya, memang ada persoalan-persoalan yang mampu atau bisa kalian selesaikan sendiri. Tapi ada juga persoalan yang tidak mampu kalian selesaikan sendiri dan perlu mendapat bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Kenapa? Karena biasanya ketika kalian mengambil keputusan, kalian biasa hanya lebih mengedepankan atau mengikuti perasaan atau emosi kalian saja, tanpa berpikir apa resiko-resiko yang mungkin timbul dari keputusan-keputusan yang kalian ambil. Mari juga kita perhatikan penjelasan bahwa seseorang yang memberikan bantuan itu adalah seseorang yang profesional
yang telah memperoleh latihan dan pengalaman. Jadi guru bimbingan dan konseling itu bukanlah sembarangan orang di sekolah, tetapi memang benar-benar orang yang telah mendapatkan latihan khusus, ya, yang telah mendapatkan pengalaman latihan. Karena berbicara mengenai bimbingan dan konseling, ya, adalah wawancara yang menggunakan teknik tertentu. Jadi salah sekali kalau orang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah curhat. Bimbingan dan konseling itu adalah nasihat. Bukan, ya. Bimbingan dan konseling adalah sebuah seni dalam berkomunikasi, di mana, ya, dalam berkomunikasi itu ada teknik tertentu yang digunakan di dalam berkomunikasi. Mari kita lanjutkan. Mengapa bimbingan dan konseling itu diperlukan? Ayo kita pikir-pikir. Ya. Saya mulai dengan sebuah pernyataan bahwa no man without problem. Artinya bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah. Kenyataan telah membuktikan semua kita memiliki masalah. Ya, tidak saja orang tua, tetapi juga dengan kita sebagai anak-anak dan remaja. Dan masalah ini begitu beragam atau begitu kompleks. Lebih spesifik adalah, mengapa perlu bimbingan dan konseling di sekolah? Kita mulai dengan kenyataan atau fakta membuktikan bahwa banyak peserta didik yang mengalami kesulitan atau persoalan yang berhubungan dengan pelajaran. Dalam hal ini, peserta didik memiliki nilai yang kurang memuaskan. Jadi, peserta didik perlu ditolong karena ya banyak mengalami kesulitan dengan pelajaran. Yang berikut, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan studinya. Anak kurang mampu untuk menemukan jurusan yang tepat dan sesuai dengan kemampuan. Biasanya kalian akan mengalami sedikit kesulitan ketika akan memilih, ya, jurusan yang akan kalian pilih melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Sanalah guru bimbingan dan konseling hadir memberikan bantuan kepada kalian. Yang berikut adalah tidak semua peserta didik yang lulus dari suatu sekolah dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Di antaranya, peserta didik tersebut ada yang langsung mencari pekerjaan. Nah, untuk mereka yang langsung mencari pekerjaan, perlu juga mendapat bimbingan dan konseling dari seorang guru BK di sekolah agar mereka dapat siap, ya, terjun di dalam dunia pekerjaan. Karena dunia pekerjaan itu tidak seperti yang kita pikirkan bahwa gampang-gampang saja. Dalam dunia pekerjaan membutuhkan skill atau keterampilan-keterampilan tertentu. Dan hanya mereka yang punya keterampilan-keterampilan itulah yang pasti akan diterima kerja. Alasan lain adalah banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam hal pribadinya. Misalnya, ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konflik pribadi, ya, gangguan emosi. Karena banyak anak-anak di sekolah ketika diganggu temannya sedikit langsung menangis, ada yang langsung terguling-guling di semen, ya, ada yang tidak mau lagi datang ke sekolah dan lain sebagainya. Ya, ada juga persoalan-persoalan yang berhubungan dengan seks. Ya. Bagaimana yang memberikan edukasi tentang seks yang sebenarnya atau pendidikan seks yang benar kepada adik-adik peserta didik. Alasan lain adalah ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal social adjustment atau penyesuaian diri, ya, dalam lingkungan sosial. Misalnya kesukaran dalam membina hubungan dengan teman, ya, anak yang terisolasi, ya, yang tidak bisa, ya, bersosialisasi dengan teman di sekolah, ya, yang cenderung pendiam di sekolah, ya, dan tertutup, ya, yang canggung di dalam pergaulan dan sebagainya. Itulah alasan-alasan mengapa, ya, bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan di sekolah. Karena dari penjelasan-penjelasan tadi kita melihat bahwa banyak sekali ternyata persoalan-persoalan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, mari kita mengenal bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bidang pribadi.
Bantuan yang diberikan oleh guru BK seputar pengenalan, pemahaman, penerimaan diri yang mencakup banyak aspek, misalnya potensi diri, sifat, kepribadian, emosi, minat, dan bakat. Yang berikut adalah bidang sosial. Bantuan yang diberikan oleh guru BK seputar pengembangan relasi dengan orang lain, relasi sosial maksudnya, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Dalam bidang belajar, bantuan yang diberikan oleh guru BK adalah seputar cara belajar yang efektif dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan belajar di sekolah. Dalam bidang karir, bantuan yang diberikan oleh guru BK adalah bantuan seputar pemilihan dan perencanaan karir, baik selama menempuh pendidikan selama di sekolah, misalnya berhubungan dengan peminatan. Ya, kalau dulu kita kenal dengan istilah penjurusan, tetapi sekarang kita kenal dengan istilah peminatan. Bagaimana dia memilih peminatan, apakah pada kelompok peminatan apa, IPS atau ilmu bahasa dan budaya, maupun studi lanjut dan dunia kerja. Jadi bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling juga terkait dengan pilihan-pilihan atau rencana-rencana karirnya di masa yang akan datang. Atau ketika ia hendak memutuskan kuliah dan ambil jurusan apa. Itulah 4 bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tujuan dan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah mengembangkan seluruh potensi atau kekuatan yang dimiliki siswa secara optimal melalui kegiatan-kegiatan layanan pengembangan diri dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kata kuncinya adalah melalui kegiatan bimbingan dan konseling, potensi-potensi yang kalian miliki dapat berkembang secara optimal. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, artinya paham dengan diri atau tahu dengan diri sendiri dan juga lingkungannya. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dunia kerja, teman sebaya, lawan jenis, dan lain sebagainya. Sehingga siswa dapat berkembang juga dalam pergaulan sosial secara sehat dan optimal dalam berbagai kegiatan layanan. Yang terakhir adalah mengatasi masalah atau kesulitan yang menghambat perkembangan diri siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui layanan konseling. Kata kuncinya adalah mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik yang mungkin dapat mengganggu atau menghambat perkembangannya. Selanjutnya kita akan mengenal fungsi bimbingan dan konseling. Kita mulai dengan fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan yang membantu peserta didik memiliki pemahaman terhadap dirinya. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kalian mengenal potensi-potensi yang kalian miliki, ya, dan lingkungan, ya, dalam hal ini terhadap pendidikan, pekerjaan, ya, dan juga norma agama, norma hukum, ya, norma sosial, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah fungsi preventif. Fungsi yang berhubungan dengan upaya guru BK untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi pada peserta didik. Artinya sebelum persoalan itu terjadi, guru BK memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan lain sebagainya agar kalian tidak sampai mengalami masalah yang demikian. Sehingga tidak akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan kalian dan juga tidak mengganggu kalian di dalam belajar. Contohnya saja memberikan bimbingan sehingga kalian tidak terlibat tawuran. Nah, kalau kalian terlibat tawuran kan pasti kalian akan berhubungan dengan pihak yang berwajib dan kalau diproses misalnya akan makan waktu yang cukup lama dan akan mengganggu proses belajar kalian di sekolah. Selanjutnya adalah fungsi perbaikan. Ini maksudnya adalah ketika kalian sudah terlibat dalam masalah, ya, guru BK hadir bukan untuk menjudge atau menghakimi kalian, tapi guru BK hadir ya untuk memberikan bimbingan, arahan, ya, agar kalian memperbaiki kesalahan kalian dan menjadi lebih baik lagi. Fungsi yang lainnya adalah pengembangan. Fungsi yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, di mana guru BK selalu berusaha menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, ini mungkin terkesan seperti guru BK kepo, ya.
suka-suka keliling kelas, lalu cek ya suasana belajar dan lain sebagainya. Ini bukan karena guru BK kurang kerjaan, tetapi guru BK ingin benar-benar memastikan kalian belajar dengan baik. Dan kalau ada hal-hal yang mengganggu kalian ya dalam hal belajar, ya bisa dapat segera diselesaikan. Contoh kecil, kalau kalian sementara belajar, kelas lain ribut, kan tentu akan mengganggu kalian. Nah, hal-hal yang demikianlah yang ingin dipastikan oleh guru BK. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Yang berikut adalah penyaluran. Fungsi bimbingan untuk membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, program studi, dan lain sebagainya yang sesuai dengan bakat dan minat. Ini maksudnya kalian ya mendapatkan ya bantuan untuk dapat memilih ya, ada pada kelompok-kelompok yang sesuai dengan kemampuan kalian, ya, yang memang seharusnya kalian ada di situ. Misalnya kalian ingin pilih ekstrakurikuler bola voli, basket, kalian memang benar-benar dikelompokkan sesuai dengan kemampuan kalian. Bahkan juga terhadap pemilihan program studi atau rencana studi lanjut kalian, termasuk juga dalam hal bekerja. Kenapa di sekolah itu sering ada sosialisasi ya dari kampus-kampus. Nah, ini juga adalah salah satu hal ya yang dilakukan oleh guru BK untuk memberikan kalian bantuan ya agar mengenal dunia perguruan tinggi itu seperti apa, profil-profil kampus itu seperti apa, sehingga boleh memberikan alternatif untuk kalian melanjutkan pendidikan. Kita lanjut. Fungsi adaptasi. Ini maksudnya membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, dan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Artinya ada memang peserta didik yang tertentu yang memiliki latar belakang pendidikan, minat, dan kemampuan-kemampuan yang sangat beragam. Jadi tidak bisa dalam sekolah umum kita pakai pola yang seragam. Dan mungkin untuk teman-teman kalian yang sedikit sulit untuk menyesuaikan mungkin dengan contoh kecil dengan kecepatan belajar, mungkin karena mengalami ada persoalan-persoalan tertentu, ya ada ya perlakuan-perlakuan ya yang baik terhadap peserta didik yang demikian. Yang berikut adalah fungsi penyesuaian. Fungsi bimbingan untuk membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan positif. Nah, selanjutnya adalah asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Ini maksudnya guru BK ini harus bisa pegang rahasia. Ya, guru BK bukanlah seorang yang suka curhat keliling tentang persoalan-persoalan yang kalian alami. Yang berikut adalah kesukarelaan. Artinya kalau guru BK bisa dipercaya, kalian akan dengan mudah atau gampang datang ke ruang BK atau menghubungi guru BK. Kalau kalian percaya dengan guru BK, jadi ketika kalian ada masalah, kalian pasti datang pada guru BK tanpa dipaksa atau dipanggil. Keterbukaan. Ini guru BK dan peserta didik harus terbuka secara khusus untuk peserta didik. Kalian harus terbuka agar persoalan kalian ya dapat dipahami dengan baik oleh BK dan pada akhirnya dapat memberikan bantuan ya alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan persoalan-persoalan kalian. Kekinian, ini maksudnya adalah guru BK tidak boleh tunda-tunda waktu di dalam membantu kalian. Kalau memang persoalan kalian harus segera diselesaikan, guru BK harus segera menyelesaikan persoalan kalian. Kemandirian, ya. Artinya membangkitkan kemandirian dalam penyelesaian masalah agar tidak tergantung kepada guru BK. Jadi diharap bahwa ya ketika guru BK sudah membantu, memberikan alternatif-alternatif penyelesaian masalah, lalu kalian akan memilih mana yang kalian akan pakai untuk menyelesaikan masalah kalian, kalian bisa dapat lakukan ya, dan tidak tergantung dengan guru BK. Ya sedikit-sedikit harus tanya guru BK, sedikit-sedikit tanya guru BK, tidak demikian maksudnya. Karena kita percaya guru BK bukanlah segalanya. Dan kalian punya kemampuan, punya potensi yang ada dalam diri kalian. Juga untuk menyelesaikan persoalan yang kalian ada. Yang berikut adalah kegiatan. Jadi apa yang telah disepakati di dalam pertemuan itu, ya ada yang harus dilakukan, itu harus dilakukan oleh peserta didik. Agar persoalan kalian itu dapat selesai. Ya, apalah artinya kita sudah saling berbagi cerita, sudah dibimbing dengan baik, lalu kalian tidak melakukan apa yang menjadi keputusan-keputusan yang kita sudah sepakati, kan sama saja toh, persoalan kalian mungkin tidak akan selesai.
Yang berikut adalah kedinamisan, ya. Upaya bimbingan dan konseling yang menghadapi perubahan terhadap peserta didik menjadi lebih baik. Jadi kita selalu berupaya supaya setiap hari kalian menjadi lebih baik. Hari ini mungkin kita bimbing belum ada tanda-tanda perubahannya. Ya, kita harus terus berikhtiar, ya. Kita harus terus percaya, membangun rasa percaya diri bahwa ya kita pasti lebih baik. Kami pun begitu Bapak Ibu guru, ya. Percaya bahwa kalian pasti akan menjadi jauh lebih baik suatu waktu nanti. Karena perubahan itu bukanlah sesuatu yang instan, ya. Hari ini mungkin kita bimbing kalian belum ada perubahan, besok bimbing belum ada perubahan. Ya, harus tetap sabar, harus tetap semangat di dalam bimbing dan tidak cepat putus asa. Yang berikut adalah keterpaduan, layanan bimbingan dan konseling yang memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing, karena individu itu kalian ya beragam, unik satu dengan yang lainnya. Jadi cara-cara dalam mendampingi dan memberikan bantuan kepada kalian juga itu harus ya beragam, ya, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah kenormatifan, usaha bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku, misalnya norma agama, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita sepakati, yang kita lakukan di dalam bimbingan itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ya, yang ada di sekitar. Yang berikut adalah keahlian, usaha bimbingan konseling yang teratur, sistematik dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Ini maksudnya adalah guru BK itu harus menguasai ya tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru BK. Karena bukan hanya sekedar curhat seperti yang saya bilang tadi atau cerita-cerita, tetapi dalam membimbing, dalam memberikan bantuan kepada kalian ya, ada instrumen yang dipakai, ya, ada teknik-teknik, ya, ada alat-alat tertentu ya yang digunakan. Misalnya ketika kita ingin mengelompokkan kalian ke dalam peminatan tertentu, kita tidak hanya asal lihat oh kalian mau di IPA terus kita taruh, tidak, tapi kita juga evaluasi, kita lihat nilai rapot kalian, kita lihat ya nilai UN kalian di SMP, kita lihat juga ya hasil tes psikologi kalian seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang saya maksudkan tadi bahwa guru bimbingan konseling adalah seseorang yang harus menguasai ya apa yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan. Yang berikut adalah alih tangan. Ini maksudnya adalah ketika persoalan kalian tidak mampu diselesaikan oleh guru BK dan memang perlu mendapat bantuan ahli, kita referalkan kalian. Misalnya kalian berhubungan dengan masalah pelanggaran ya lalu lintas, lalu perlu mendapat bimbingan pembinaan dari petugas kepolisian. Kita referalkan kalian ke sana untuk dapat dibimbing atau dibina. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Ini maksudnya adalah peran guru bimbingan dan konseling ya yang selalu memberi contoh, yang memberi teladan ya. Kalau di depan selalu memberi teladan dan juga kalau dia berada di belakang, ya, guru BK selalu mendorong kalian untuk menjadi jauh lebih baik. Yang berikut adalah jenis-jenis layanan BK. Ya. Inilah yang menjadi poin dari apa yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah. Orientasi. Ini contoh konkretnya adalah ketika kalian baru masuk di sekolah, kalian dibantu oleh guru BK untuk kenal lingkungan sekolah ini seperti apa, fasilitas-fasilitas di sekolah itu yang ada seperti apa, ya, guru dan pegawai yang ada di sekolah, ya, atau sivitas sekolah itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang berikut adalah layanan informasi. Jadi guru BK memberikan kalian informasi-informasi yang berhubungan dengan pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh yang saya lakukan hari ini adalah memberikan kalian layanan informasi tentang bimbingan dan konseling. Sehingga melalui informasi yang saya sampaikan diharapkan kalian paham, kalian punya ya pengalaman-pengalaman belajar ya dengan berbagai hal-hal yang beragam dan lain sebagainya. Itu contohnya. Yang berikut adalah layanan penempatan dan penyaluran. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalian dikelompokkan ya kepada peminatan tertentu atau kegiatan-kegiatan eskul tertentu ya yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan kalian. Yang berikut layanan pembelajaran. Ini maksudnya kalian
mendapatkan bantuan, bimbingan dan konseling ya yang memungkinkan kalian mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kalau kalian rasa bahwa saya cocok dengan cara belajar ini, ya mungkin saya harus belajar dengan cara yang tenang, oh guru punya cara mengajar ini dengan ritmenya harus pelan dan lain sebagainya, kalian rasa nyaman, kalian diberi penguatan, kalian diberikan bimbingan ya untuk dapat benar-benar belajar sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kalian atau belajar dengan apa yang memang benar-benar menjadi kesenangan kalian. Yang berikut adalah konseling individual. Ya. Ketika kalian punya persoalan pribadi, ya kalian boleh berbagi dengan guru BK sehingga persoalan pribadi kalian itu dapat diselesaikan dengan baik. Yang berikut layanan bimbingan kelompok. Ini maksudnya kalian mendapatkan berbagai informasi, berbagai alternatif pemecahan masalah kalian ya dalam dinamika kelompok ya. Maksudnya ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi ya secara kelompok ya diberikan kalian bimbingan, kalian mendapatkan pemahaman atau informasi-informasi tertentu ya yang menunjang ya kalian di dalam pengambilan keputusan. Konseling kelompok. Ini maksudnya adalah layanan bimbingan konseling yang membantu kalian untuk mengatasi persoalan yang kalian alami juga melalui dinamika kelompok. Ini contohnya atau konkretnya adalah masalah pribadi kalian yang di-sharingkan, lalu teman-teman kalian yang ada dalam kelompok itu yang tentunya ya sudah dibina dengan baik dan memegang asas kerahasiaan memberikan solusi ya terhadap persoalan-persoalan yang kalian alami. Yang berikut adalah konsultasi ya, layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain memperoleh wawasan, pemahaman atau cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani persoalan peserta didik. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, ya dan lain sebagainya, kalian bisa datang untuk berkonsultasi dengan guru BK. Bahkan termasuk juga dengan orang tua kalian. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi, layanan bimbingan konseling yang membantu kalian untuk ya menyelesaikan persoalan yang terjadi antara kalian dengan teman kalian. Misalnya contoh konkretnya kalian selisih paham, lalu bertengkar atau sampai berkelahi, konselor atau guru BK itu sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kalian. Yang terakhir sekali adalah kita mengenal kegiatan pendukung BK. Apa sih kegiatan-kegiatan pendukung BK itu? Pertama adalah aplikasi instrumen. Ya, jadi ketika kita ingin mengetahui ya persoalan-persoalan yang kalian alami atau bagaimana cara-cara penyelesaiannya, seorang guru BK itu bekerja ya dengan alat ukur atau instrumen tertentu. Jadi bukan asal-asalan saja. Salah satu contohnya adalah misalnya alat ungkap masalah AUM. Jadi guru BK bisa tahu persoalan yang kalian alami dengan ketika kalian isi ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner atau alat ukur yang diberikan kepada kalian. Bisa juga ada yang selalu dipakai adalah identifikasi kebutuhan dan masalah siswa ya. Kita bisa tahu apa yang menjadi persoalan kalian. Itu beberapa aplikasi instrumentasi yang Pak Guru sampaikan. Yang berikut adalah himpunan data. Jadi data kalian semua itu di sekolah harus ya lengkap. Itulah mengapa selalu guru BK update data ya yang berhubungan dengan banyak hal, termasuk dengan orang tua kalian, dengan nomor-nomor telepon orang tua, nomor telepon kalian. Semua tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada kalian. Yang berikut adalah konferensi kasus. Jadi ketika ada persoalan ya kita bisa mengkomunikasikannya dengan ya baik ya dengan melibatkan beberapa pihak tentu dalam forum yang terbatas. Yang berikut adalah kunjungan rumah. Nah ini yang sering dilakukan oleh guru BK. Ya, jadi biar jauh, ya biar keadaan medannya juga berat, guru BK tetap ikhlas pergi mencari kalian. Tujuannya apa? Sehingga kita tahu persis persoalan kalian seperti apa. Kita tahu betul keadaan keluarga kalian seperti apa.
Dan informasi-informasi itu yang akan ya dipakai untuk mencari ya benang merah ya dari persoalan ya yang kalian alami. Sehingga diharapkan persoalan yang kalian alami itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kalau Guru BK merasa perlu meminta bantuan dari pihak lain yang lebih ahli, misalnya pihak medis, ya, pihak kepolisian atau pihak yang berwajib dan lain sebagainya, Guru BK bisa membantu ya untuk mereferalkan kalian sehingga kalian bisa ya mendapatkan bantuan dan persoalan yang kalian hadapi itu dapat selesai dengan baik. Itulah beberapa penjelasan-penjelasan dari Pak Guru tentang apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu. Lalu tugas dari seorang guru bimbingan dan konseling itu di sekolah seperti apa. Kalau tadi saya mulai dengan pernyataan bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah, maka saya mengakhirinya juga dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Jadi ketika kalian punya masalah ya di sekolah, apa saja yang berhubungan dengan pribadi, yang berhubungan dengan itu sosial, dalam hal belajar, bahkan dalam hal perencanaan masa depan atau karir, datanglah kepada guru BK. Ya, memang guru BK bukanlah segala-galanya, tapi guru BK dengan tulus hati ya akan memberikan kalian arahan, akan memberikan kalian bimbingan. Karena memang tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah membimbing, bukan mengajar. Itulah yang membedakan guru BK dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran tugasnya untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kalian, guru BK lebih berhubungan dengan bagaimana membangun karakter kalian, sikap kalian, ya, sehingga terjadi keseimbangan antara ya kemampuan akademik dengan kemampuan afektif kalian atau sikap kalian. Artinya begini, apalah arti kita ya menciptakan generasi-generasi yang pintar ya dalam banyak hal, ya kemampuan otaknya hebat, tetapi dalam hal perilaku dia tidak ingat. Menjadi sombong, menjadi tidak tahu aturan, menjadi tidak taat, menjadi tidak menghargai orang lain dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mau demikian. Oleh karena itu, itulah mengapa guru bimbingan dan konseling ada di sekolah, ya, agar terjadi keseimbangan dalam dunia pendidikan. Jadi apa saja yang kalian rasakan, yang kalian alami, bisa kalian bagikan dengan guru bimbingan dan konseling. Percaya bahwa guru bimbingan konseling itu adalah sahabat kalian. Jadi tidak usah takut datang pada guru BK. Sekian penjelasan dari saya. Saya berharap ya penjelasan ini boleh memberikan pemahaman baru, ya, memberikan penyegaran kepada adik-adik peserta didik sehingga kalian paham apa itu bimbingan dan konseling, dan diharapkan setelah kalian paham apa itu bimbingan dan konseling, mengenal bimbingan dan konseling yang lebih baik, kalian juga ya mau untuk menggunakan ya layanan-layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam BK mengudara. Sampai jumpa.